Kalau lampu LED itu kan terkenal dengan efisiensi ya. Nah ternyata efisiensi itu dia menggunakan switch mode power supply. Nah switch mode power supply itu ternyata menghasilkan karena menggunakan switching frekuensi tinggi, dia menghasilkan interferensi yang bisa mengganggu peralatan elektronik di sekitarnya. Nah di sini ini menerapkan switchingnya itu yang awalnya tunggal itu dibuat switching frekuensi switchingnya banyak, seperti spread spektrum. Spread itu kan artinya nyebar, jadi sebar dia. Jadi awalnya cuma satu, itu jadi sebar, ditekan dia. Jadi awalnya segini ya, bener dayanya, level daya itu sama, tapi ditekan, melebar, gitu. Jadi seolah-olah dia noise. Nah ini yang sudah diganggu, agak redup, beda kan? Ini sudah pengambilan datanya itu ini nyala terus nih ya. Seperti itu menyebutkan nilai gitu ya. Dari interest itu sudah 1,4 M nilai duit anggaran dana yang dapat dari luar ya. Kemudian kalau dari MOSE itu 800-an Mas. 800, kemudian kalau dari sirkus tadi 100. Sebenarnya target di setiap COE itu 1 miliar. Pendanaannya itu 117 juta. 117 juta. Dari pemerintah? Iya, dari Dikti. Jadi kita tidak hanya mencari dari Dikti ya, kalau ada juga yang kayak smart farming, kemudian ayam petelur itu diterapkan di Alkaf. Itu dapat pendanaan dari IEEE. Dengan skemanya Tech for Good gitu ya. Sekitar dananya itu 300 jutaan. $10.000. Ya $10.000 gitu. Deteksi apakah misalkan bayi itu dia itu dengan kriteria tertentu itu dia terdeteksi sebagai stunting enggak? Kalau terdeteksi stunting dia akan ada tindakan apa yang akan dilakukan. Jadi ada deteksi dini untuk stunting. Ada alat khusus atau seperti apa Pak? Nah, untuk mendeteksi stuntingnya ada alat khusus atau parameternya apa? Parameternya apa? Baik, jadi salah satu inovasi di kampus Surabaya ini terkait dengan mengukur daya tahan lampu dengan perlakuan speed spectrum ya. Jadi kita pakai perlakuan gelombang sinus maupun rem, kita bandingkan dengan tanpa perlakuan itu. Kita bisa tahu dengan adanya perlakuan itu, katakanlah kita bisa ibaratkan dengan saklar gitu ya. Dengan kita coba nyala matikan saklar seperti itu kan membuat masa pakai lampu itu juga semakin pendek gitu. Juga kita cari interferensinya. Jadi ibaratkan tadi ya, bisa kita contohkan terkait dengan kita menggunakan mic ya, dengan dekatkan dengan handphone, itu kan ada interferensinya. Di situ akan ada terkait ada pantulan gelombang suara gitu kan, sehingga di sound itu akan terdengar bunyi nging seperti itu. Itu termasuk interferensi. Nah di sini kita buat sebuah alat yang untuk mengetahui seberapa besar interferensi yang ada pada perlakuan lampu LED, sehingga kita bisa juga tahu masa pakai lampu LED seberapa lama seperti itu. Ini cocok kita terapkan di beberapa industri elektronik, terutama di LED ya, lampu di Panasonic maupun di Philips ya. Seperti itu. Ini risetnya kebetulan kita mendapatkan hibah dari Kementerian Ristek Dikti, hibah BIMA. Ini kita 2 tahun ya. Ini tahun pertama sudah membuat prototipe, tahun kedua nantinya kita membuat device-nya ya, device modulnya. Jadi tantangannya kita perlu melakukan uji coba dan pengambilan data sebanyak mungkin. Lebih kita sudah coba ini 1 tahun dan alhamdulillah datanya sudah terkumpul dan siap untuk kita perbaiki untuk pembuatan modul seperti itu. Coba di satu industri ya, dan juga kerjasama di salah satu perguruan tinggi di Riau. Kita coba di PCR ya, Politeknik Kaltech Riau. Kebetulan salah satu inventornya bekerjasama dengan beberapa dosen di sana untuk mengembangkan produk.